Malam itu, aku melihat ibuku dan ayah mertuaku berbagi rahasia yang tak seharusnya. Seketika, kebahagiaan sempurna yang kubangun hancur lebur. Aku adalah Kinara, usiaku 27 tahun, dan rasanya baru kemarin aku melambaikan tangan sebagai pengantin baru. Kini, sudah 2 tahun aku menjalani hari-hari sebagai istri dari Rangga, cinta pertamaku sejak masa putih abu-abu. Kisah kami memang semanis itu. Kami menempati sebuah rumah mungil di kompleks perumahan yang tenang, tidak terlalu jauh dari rumah orang tuaku maupun orang tua Rangga. Jarak yang pas untuk sering saling mengunjungi. Setiap pagi, mentari masuk lewat jendela kamar kami, membangunkan mimpi-mimpi indah yang sedang kami rajut. Aku bekerja sebagai desainer interior lepas, menekuni duniaku dengan penuh gairah. Rangga, suamiku, adalah seorang arsitek yang tekun dan selalu punya ide-ide brilian. Kehidupan kami terasa begitu seimbang, seperti melodi yang harmonis. Kami sudah mulai menata masa depan, bahkan seringkali berhayal tentang gelak tawa anak-anak kami nanti yang akan memenuhi rumah ini. Hubungan dengan kedua keluarga sangatlah dekat, lebih dari sekadar besan. Ibuku, Retno, adalah wanita yang keanggunannya tak lekang oleh waktu. Berusia awal 50-an dengan senyum yang selalu meneduhkan. Ia adalah teladan dalam segala hal bagiku. Sementara itu, ayah mertuaku, Bram, seorang pria berwibawa dengan aura yang begitu hangat, menyayangiku seperti putrinya sendiri. Kami sering berkumpul untuk makan malam bersama di rumah orang tua Rangga, atau kadang menghabiskan sore di taman belakang rumah ibuku. Berbagi cerita dan tawa lepas yang renyah. Melihat interaksi antara kedua keluarga kami, hatiku selalu diliputi rasa syukur. Ibuku dan ayah Bram sering terlihat akrab, berbagi cerita tentang hobi berkebun mereka, atau kadang berdebat ringan tentang resep masakan. Aku sering memperhatikan keduanya tertawa lepas saat bertukar pandangan. Kadang ada bisikan-bisikan kecil yang kuanggap wajar antara besan yang sudah sangat dekat. Rasanya seperti memiliki dua keluarga yang menyatu menjadi satu, dikelilingi oleh kasih sayang dan kehangatan yang tak terbatas. Dunia ini seolah hanya berisi kebahagiaan dan ketentraman. Tidak ada sedikit pun firasat buruk yang mengusik benakku. Tidak ada satupun bayangan kelabu yang menghampiri. Semuanya baik-baik saja, sempurna. Semuanya baik-baik saja, sempurna, dan aku tidak pernah membayangkan ada retakan di permukaan kebahagiaan itu. Hari-hariku berlalu dalam rutinitas yang menyenangkan, dipenuhi canda tawa dengan Rangga. Kami sering menghabiskan malam di sofa, berbagi cerita tentang pekerjaan, atau sekadar merencanakan liburan impian kami. Rangga adalah suami yang sangat perhatian. Setiap pagi, ia tak pernah lupa membuatkan kopi untukku. Dan di malam hari, ia sering memijit kakiku setelah seharian sibuk dengan desain. Kami bahkan sudah mulai serius berdiskusi tentang nama-nama bayi, memimpikan tawa renyah yang akan memenuhi rumah kami suatu hari nanti. Pernikahan kami, setidaknya yang kurasakan, adalah perwujudan dari semua harapan dan doa. Pekerjaanku sebagai desainer interior lepas memberiku kebebasan untuk berkarya. Dan Rangga selalu mendukung setiap ide gilaku. Dari segi finansial, kami stabil. Dari segi emosional, kami merasa sangat terhubung. Tak ada ganjalan, tak ada keraguan. Setiap akhir pekan, kami selalu bergantian mengunjungi orang tua. Jika ke rumah ibuku, aroma masakan kesukaan Rangga, yaitu ayam betutu, selalu tercium dari dapur. Ibuku memang koki ulung, selalu tahu cara membuat perut Rangga bahagia. Ia dan ayahku, seperti pasangan pada umumnya, menunjukkan kasih sayang dengan cara mereka sendiri. Kadang, ayahku akan membantuku membersihkan taman, sementara ibuku dan Rangga asik membahas rencana dekorasi rumah kami. Aku hanya menganggapnya sebagai kedekatan wajar antar besan yang sudah lama terjalin. Dua orang dewasa yang punya banyak kesamaan.
sama-sama suka seni klasik, punya selera humor yang mirip, dan kerap berbagi pandangan tentang isu-isu sosial. Ikatan kekeluargaan kami begitu erat, terasa seperti anyaman benang emas yang tak mungkin terputus. Aku sering berpikir, betapa beruntungnya aku memiliki keluarga selengkap dan seharmonis ini. Tak terlintas sedikit pun di benakku bahwa keindahan itu, keharmonisan itu, mungkin hanya sebuah tirai tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tak terlintas sedikit pun di benakku bahwa keindahan itu, keharmonisan itu, mungkin hanya sebuah tirai tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu, sebuah sore yang mendung menyelimuti kota, sama mendungnya dengan perasaanku yang mendadak tak menentu. Aku baru saja menyelesaikan sebuah proyek desain dan berniat mengantar beberapa dokumen penting yang tertinggal di rumah ibuku. Rangga ada janji bertemu klien, jadi aku pergi sendiri. Aku memarkir mobil di halaman, dan seperti biasa, langkah kakiku ringan menuju pintu depan. Namun, saat tanganku hendak mengetuk, sebuah suara samar menghentikanku. Suara itu berasal dari ruang keluarga. Terdengar cukup jelas karena pintu sedikit terbuka. Itu suara ibuku, Retno, dan tak salah lagi, suara ayah mertuaku. Bram, aku urung mengetuk. Awalnya kupikir mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Mungkin soal acara keluarga yang akan datang. Tapi ada yang aneh. Suara mereka berbisik, diselingi tawa yang terasa berbeda. Bukan tawa renyah yang biasa ku dengar dari obrolan besan. Ada nada yang lebih intim, lebih rahasia. Rasa penasaran mengalahkan etika. Aku mendekat perlahan, mengintip dari celah kecil di antara daun pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan yang tersaji di hadapanku seketika membuat nafasku tercekat. Jantungku serasa berhenti berdetak, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Aku melihat ibuku dan ayah Bram duduk sangat dekat di sofa tunggal, lebih dekat dari yang pernah kulihat sebelumnya. Tangan ibuku yang biasanya anggun memegang cangkir teh kini menggenggam erat tangan ayah Bram, dan sorot mata mereka ada sesuatu di dalamnya yang tak bisa kuartikan. Sebuah gairah yang tersembunyi, sebuah koneksi yang sangat pribadi. Kemudian, secepat kilat, sebuah kecupan ringan mendarat di pipi ibuku. Sebelum ayah Bram menarik diri, seakan tidak terjadi apa-apa. Dunia seolah runtuh menimpaku detik itu juga. Kakiku mendadak lemas, tak mampu menopang bobot tubuhku. Dokumen penting yang kugenggam erat jatuh berhamburan ke lantai kayu. Suaranya samar di telingaku yang berdenging. Apakah yang kulihat ini nyata? Atau hanya hayalanku saja? Sebuah mimpi buruk di siang bolong? Aku mundur perlahan. Tanpa suara, hatiku berteriak dalam diam. Aku tidak bisa tinggal di sana sedetik pun lagi. Aku memungut dokumenku dengan tangan gemetar, lalu melarikan diri tanpa diketahui, membawa serta kepinggan hatiku yang mulai pecah. Sejak sore yang menyesakkan itu, setiap sudut rumah, setiap bayangan, seolah ikut berbisik tentang apa yang kulihat. Hari-hariku yang semula cerah, kini diselimuti mendung pekat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya salah lihat. Atau mungkin sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Mungkin itu hanya keakraban antar besan. Cara mereka mengekspresikan perhatian. Tapi bayangan tangan ibuku menggenggam tangan ayah Bram, dan kecupan kilat itu terus berputar di benakku seperti rekaman rusak. Aku mulai memerhatikan setiap interaksi mereka dengan mata yang lebih tajam, hati yang jauh lebih curiga. Saat makan malam keluarga, setiap tawa ayah Bram yang biasanya renyah kini terasa hambar di telingaku. Setiap tatapan lembut ibuku pada ayah mertuaku yang dulu kuanggap biasa, kini terasa penuh makna tersembunyi. Aku mulai melihat pola. Mereka sering kebetulan bertemu di tempat yang sama. Alasannya selalu samar dan terlalu dibuat-buat. Oh, kami tadi bertemu di supermarket sekalian, atau kebetulan kami berpapasan di jalan. Dulu aku tak pernah ambil pusing
Tapi sekarang, setiap penjelasan itu terasa seperti kebohongan manis yang dirajut rapi. Ponsel ibuku, yang biasanya tergeletak begitu saja, kini sering berdering dengan nomor tak dikenal. Dan setiap kali itu terjadi, ia akan beranjak sedikit menjauh, menjawab dengan suara berbisik yang nyaris tak terdengar. Raut wajahnya akan berubah, ada ekspresi rahasia yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Bahkan saat ayahku di dekatnya, aku merasa terpecah belah. Separuh diriku ingin percaya pada ibuku, pada sosok teladan yang selalu kucintai. Separuh diriku yang lain, yang menyaksikan adegan itu, berteriak meminta kebenaran. Bagaimana mungkin aku meragukan orang yang paling kupercayai di dunia ini? Rasa bersalah dan takut mulai merayapi setiap sendiku. Takut jika dugaanku benar. Takut jika duniaku benar-benar akan rontah. Rasa curiga ini seperti beban berat yang tak terlihat, menghantuiku siang dan malam. Nafsu makanku hilang, tidurku tak lagi nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi aneh. Aku menatap Rangga di sampingku, suamiku yang begitu tulus, dan hatiku perih. Jika ini benar, bagaimana aku harus memberitahunya? Bagaimana aku bisa menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaannya pada orang tuanya sendiri? Aku merasa seperti hidup dalam gelembung kaca, melihat keharmonisan keluarga kami dari luar, sementara di dalamnya, aku tahu ada retakan yang semakin membesar, siap menghancurkan segalanya kapan saja. Aku merasa seperti hidup dalam gelembung kaca, melihat keharmonisan keluarga kami dari luar, sementara di dalamnya, aku tahu ada retakan yang semakin membesar, siap menghancurkan segalanya kapan saja. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam ketidakpastian yang mencekik ini. Setiap senyum yang kulemparkan, setiap tawa yang kubuat-buat, terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tahu, aku harus mencari tahu kebenarannya, sesakit apapun itu. Ini bukan lagi soal keraguan, ini soal kewarasan diriku sendiri. Tujuanku kini terasa sangat jelas, meskipun sangat menakutkan. Membongkar apa yang sebenarnya terjadi antara ibuku dan ayah mertuaku, dan mencari tahu apa alasan dibalik semua ini. Bagaimana bisa? Mengapa mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tak henti-hentinya. Aku mulai diam-diam melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku mencermati jadwal ibuku dengan lebih saksama, berpura-pura ingin menemaninya berbelanja atau berkunjung ke rumah tetangga. Aku memperhatikan jam berapa ia pergi, kemana tujuannya, dan kapan ia kembali. Beberapa kali, aku bahkan nyaris melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan. Mengikuti mobil ibuku dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang. Setiap kali aku melakukan itu, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Rasanya seperti karakter dalam film detektif, tapi taruhannya jauh lebih besar. Rintangan psikologis yang kuhadapi sungguh berat. Setiap kali aku mendekati kebenaran, rasa bersalah langsung menyerbu. Ini adalah ibuku, wanita yang melahirkanku, yang selalu kucintai tanpa syarat. Dan itu adalah ayah mertuaku, sosok yang selalu kuhormati dan anggap seperti ayah kandung sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa meragukan mereka sebegitu jauhnya? Setiap langkah dalam pencarian ini terasa seperti mengkhianati kepercayaan mereka. Meskipun aku tahu, mungkin merekalah yang telah mengkhianati kami semua. Dorongan untuk mengetahui kebenaran, untuk mengakhiri siksaan batin ini, ternyata jauh lebih kuat dari rasa takut dan bersalah. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis yang membentang di atas jurang yang dalam. Setiap hembusan angin, setiap goyangan kecil terasa mengancam. Aku terus melangkah, meskipun setiap langkah itu terasa berat, menyeret kakiku semakin dalam ke dalam rawa ketidakpastian. Aku harus tahu, aku harus mengakhiri semua ini. Aku terus melangkah, meskipun setiap langkah itu terasa berat, menyeret kakiku semakin dalam ke dalam rawa ketidakpastian. Aku harus tahu, aku harus mengakhiri semua ini. Setelah berminggu-minggu penyelidikan yang terasa seperti hidup dalam film mata-mata,
Dengan setiap detik terasa penuh ketegangan, aku akhirnya mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang datang menghantamku seperti badai besar. Malam itu, ibuku pamit pergi arisan. Pakaiannya lebih rapi dari biasanya. Senyumnya sedikit berbeda. Ada aura misteri yang menyelimutinya. Aku membiarkannya pergi. Menunggu beberapa menit, lalu dengan jantung berdebar kencang, aku mengikutinya. Aku menjaga jarak, memastikan mobilku tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku menyaksikannya membelok ke sebuah area yang tak asing, sebuah hotel. Bukan hotel besar, tapi juga bukan tempat yang biasa dikunjungi untuk arisan. Perasaan tidak enak merayap di seluruh tubuhku. Aku memarkir mobil agak jauh, di balik rimbunnya pohon, berusaha tidak terlihat. Tak lama kemudian, dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil lain berhenti di depan pintu masuk hotel yang sama. Sosok yang keluar dari sana membuat seluruh duniaku seolah membeku. Itu adalah ayah Bram. Ia melangkah masuk dengan langkah yang santai, seolah sudah terbiasa. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel. Aku mengambil beberapa foto. Meskipun setiap jepretan terasa seperti menghancurkan kepingan terakhir dari kepercayaanku. Gambaran dua sosok itu masuk ke dalam hotel yang sama di malam hari, di luar jadwal keluarga manapun. Sudah cukup untuk membuatku limbung. Esok harinya, aku kembali melancarkan aksiku. Aku mencari kesempatan saat ibuku lengah dan berhasil memeriksa ponselnya. Dengan jari gemetar, aku membuka beberapa aplikasi perpesanan. Apa yang kutemukan di sana adalah pukulan telak yang merobohkanku sepenuhnya. Ada pesan-pesan romantis tersembunyi di dalam sebuah percakapan yang samar dari ayah Bram. Kata-kata mesra yang tak seharusnya diucapkan oleh besan. Janji-janji pertemuan tersembunyi dan bahkan rencana makan malam rahasia mereka. Ada emoji hati, ada panggilan sayang. Semua bukti itu menampar wajahku. Air mataku mengalir deras, tak terbendung. Ponsel di tanganku terasa panas, seolah membakar keyakinan terakhirku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Apa yang kulihat di ruang keluarga tempo hari? Apa yang kucuriga dan apa yang kurasakan selama ini adalah kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Ibuku dan ayah mertuaku memang berselingkuh. Dunia yang kukenal, keluarga yang kupercaya, semua fondasi yang kuanggap kokoh, kini hancur berkiping-haping di hadapanku. Aku merasa kosong, perih, dan benar-benar sendirian di tengah badai kebenaran ini. Aku merasa kosong, perih, dan benar-benar sendirian di tengah badai kebenaran ini. Selama berhari-hari setelah penemuan itu, aku bagai zombie yang berjalan tanpa arah. Makanan terasa seperti pasir di lidah, dan tidur hanyalah rentetan mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap kali menatap Rangga, suamiku, di matanya yang tulus dan penuh cinta, hatiku serasa diremas. Bagaimana aku bisa mengatakan ini padanya? Bagaimana aku bisa menghancurkan kepercayaannya pada orang tuanya sendiri dan pada fondasi keluarga yang ia banggakan? Aku mencoba bicara dengan ibuku. Aku mendatanginya saat ayahku tidak ada di rumah, menunjukkan foto-foto itu dan menyebutkan isi pesan-pesan yang kutemukan. Raut wajahnya langsung berubah. Ia memucat, matanya membesar penuh ketakutan, lalu pecah dalam tangisan. Ia menyangkal, merengek, memohon agar aku diam, agar aku merahasiakan ini demi kebaikan keluarga. Jangan hancurkan semuanya, Kinara, demi keluarga kita. Bisiknya memohon, seolah akulah yang menjadi penyebab keruntuhan ini. Kata-katanya terasa seperti belati yang menembus jantungku. Aku juga mencoba bicara dengan ayah Bram, dengan harapan ia akan lebih jujur. Aku menemuinya di kantornya, berpura-pura ada urusan bisnis. Saat aku mulai mengungkit topik itu, ia hanya terdiam. Wajahnya mengeras, tatapannya kosong. Ia memalingkan muka, menghindari mataku, dan hanya berkata singkat,
Ini bukan urusanmu, Kinara. Jangan ikut campur. Suara itu dingin, asing, sangat berbeda dari ayah mertua yang selama ini ku kenal. Semua usahaku sia-sia. Mereka berdua memintaku untuk merahasiakan ini, menahanku dalam lingkaran kebohongan yang menyesakkan. Aku merasa terpojok, terperangkap di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Haruskah aku menyimpannya sendiri, hidup dalam kebohongan dan rasa sakit yang menggerogoti jiwaku setiap hari, menjadi saksi bisu dari kehancuran ini? Menjaga rahasia yang akan menghantuiku seumur hidup? Atau haruskah aku membongkarnya, bahkan jika itu berarti menghancurkan keluargaku sendiri, menghancurkan kebahagiaan ayahku, dan yang paling kutakutkan, menghancurkan pernikahan yang sangat kucintai dengan Rangga? Tidak ada jalan keluar yang mudah. Semua jalur terasa buntu, gelap, dan penuh dengan duri. Hanya tersisa satu pilihan terakhir, yang paling sulit, paling menyakitkan, paling menakutkan. Berbicara kepada suamiku, Rangga, dan menghadapi semua konsekuensi yang akan terjadi, apapun itu. Pilihan yang terasa seperti mencekiku perlahan. Tapi aku tahu, ini satu-satunya jalan menuju kebenaran. Sepedih apapun kebenaran itu. Malam itu, aku duduk di samping Rangga di tempat tidur, mencoba mengumpulkan setiap sisa keberanian yang kumiliki. Ruangan terasa sunyi, hanya suara detak jam yang memecah kesunyian. Jantungku berdebar tak karuan, seperti hendak melompat keluar dari dadaku. Aku menggenggam tangannya, yang terasa dingin. Ia menatapku bingung. Rangga, suaraku bergetar, nyaris tak keluar. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan air mata yang mulai mengalir deras, aku menunjukkan foto-foto itu padanya. Satu, foto ibuku dan ayahnya di hotel. Lalu, dengan tangan gemetar, aku membuka ponselku dan memperlihatkan tangkapan layar pesen-pesen yang menghancurkan itu. Kata-kata romantis, emoji hati, janji-janji tersembunyi. Wajah Rangga berubah pucat pasi, matanya membelalak, ekspresinya kosong, seolah jiwanya ditarik paksa keluar dari raganya. Ia melihat foto-foto itu, lalu membaca pesan-pesan dengan tatapan tak percaya. Apa ini? Kinara, ini tidak mungkin, bisiknya. Suaranya tercekat. Ia mencoba menyangkal, menuduhku salah paham, atau bahkan berhalusinasi. Ini pasti salah. Ayah dan ibuku tidak mungkin. Namun, semakin ia melihat bukti-bukti tak terbantahkan di ponselku, semakin jelas kehancuran terpampang di wajahnya. Kemarahan, kesedihan, dan kebingungan bercampur aduk di matanya yang kini memerah. Kenapa? Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Suara Rangga meninggi, dipenuhi rasa dikhianati. Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Aku, suamimu. Kata-katanya seperti memukulku. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh orang tuanya sendiri, tetapi juga olehku. Rasa sakit di matanya menembus hingga ke ulu hatiku. Aku mencoba menjelaskan, mencoba meraih tangannya, tetapi ia menarik diri. Sebuah jurang menganga di antara kami, membentang lebar, memisahkan dua jiwa yang tadinya begitu menyatu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rangga bangkit dari tempat tidur. Ia meraih kunci mobil dan dompetnya, lalu melangkah menuju pintu. Aku mencoba memanggil namanya, memohon agar ia tidak pergi, tetapi suaraku tenggelam dalam isak tangis. Ia membuka pintu, melangkah keluar, dan suara pintu tertutup rapat terdengar seperti pukulan terakhir yang menghantamku. Aku terdiam di tengah ruangan yang kini terasa begitu kosong, sendirian dalam kehancuran yang tak terperikan. Pernikahanku yang kuanggap tak tergoyahkan, kini diambang kehancuran. Keluarga kami yang kupikir harmonis telah hancur berkeping-keping. Dan aku merasa benar-benar kehilangan segalanya, terombang-ambing di lautan kesedihan yang tak bertepi.
Aku terdiam di tengah ruangan yang kini terasa begitu kosong. Sendirian dalam kehancuran yang tak terperikan. Hari-hari setelah Rangga pergi, terasa seperti lorong tanpa ujung. Setiap sudut rumah kami berteriak tentang kehadirannya yang tiba-tiba lenyap. Aku tidak bisa makan, tidak bisa berkonsentrasi pada apapun. Hatiku perih. Tetapi di tengah semua itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak bisa menyerah. Pernikahan ini, cinta ini, terlalu berharga untuk kubiarkan hancur begitu saja karena kesalahan orang lain. Aku mulai menghubungi Rangga. Awalnya, panggilanku tidak dijawab, pesanku diabaikan. Namun, aku tidak putus asa. Aku terus mengiriminya pesan, bukan dengan tuduhan, melainkan dengan permohonan tulus untuk bicara, untuk menjelaskan betapa sakitnya aku dan betapa sulitnya bagiku untuk mengungkapkan kebenaran itu. Aku terus mengingatkannya bahwa kami berdua adalah korban di sini, bukan musuh yang harus saling menyalahkan. Setelah beberapa hari yang terasa seperti keabadian, akhirnya Rangga membalas. Ia setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Wajahnya masih terlihat muram. Matanya sembab, tapi setidaknya ia datang. Aku mulai bicara, menjelaskan setiap detail, rasa sakit yang kupendam sendirian, ketakutanku, dan dilema yang kuhadapi. Aku tidak membela diri. Aku hanya memintanya untuk berpikir jernih, untuk tidak membiarkan kemarahan merusak apa yang telah kami bangun bersama. Perlahan, es di hati Rangga mulai mencair. Aku melihat air mata menggenang di matanya saat aku bercerita. Ia akhirnya mau mendengarkan, dan ia memelukku. Pelukan itu terasa seperti menambal sedikit demi sedikit keretakan di jiwaku. Kami berdua sepakat, kami tidak akan menyerah. Kami akan menghadapi ini bersama. Langkah pertama adalah yang paling berat, mendatangi kedua orang tua kami. Itu adalah pertemuan yang penuh ketegangan, tangisan, dan pengakuan yang menyakitkan. Rangga dengan suara bergetar menuntut penjelasan dari Ayah Bram, sementara aku mencoba menenangkan ibuku yang terus-menerus menangis. Baik ibuku maupun Ayah Bram dengan wajah tertunduk akhirnya mengakui perselingkuhan mereka. Ada berbagai alasan yang mereka kemukakan, alasan-alasan yang terasa samar dan tidak bisa diterima sepenuhnya oleh akal sehat kami. Namun pengakuan itu setidaknya membuka jalan. Aku melihat ada penyesalan di mata mereka, meskipun luka di hati kami masih sangat dalam. Aku melihat ada penyesalan di mata mereka, meskipun luka di hati kami masih sangat dalam. Pengakuan itu, meskipun pahit, memicu gejolak besar dalam keluarga kami yang selama ini begitu sempurna di permukaan. Suasana terasa tegang dan penuh emosi. Orang tua kami berjanji untuk mengakhiri hubungan terlarang mereka dan bahkan bersedia mencari bantuan profesional untuk memahami akar permasalahan ini. Bagi kami, Rangga dan aku, ini adalah secerca harapan di tengah badai. Kami memutuskan untuk fokus pada pemulihan pernikahan kami sendiri. Ini bukan perjalanan yang mudah. Ada rasa sakit yang mendalam. Ada luka yang harus disembuhkan satu persatu. Setiap kali bayangan pengkhianatan itu muncul, rasanya seperti dihantam lagi dan lagi. Kami memutuskan untuk pergi ke konseling pernikahan. Di sana, kami belajar untuk berbicara, mendengarkan, dan yang terpenting, belajar untuk saling memahami dan memaafkan. Konselor membantu kami menyusun kepinggan-kepinggan kepercayaan yang hancur. Perlahan tapi pasti, aku menyadari bahwa pengampunan adalah kunci, bukan hanya untuk mereka, tetapi yang lebih penting, untuk kedamaian batinku sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi atau membenarkan perbuatan mereka. Memaafkan berarti melepaskan beban dendam dan kepahitan yang mengikatku, membiarkan diriku bebas dari belenggu emosi negatif itu. Aku dan Rangga, kami berpegangan tangan melewati setiap sesi terapi, setiap percakapan sulit, dan setiap malam yang diisi dengan air mata.
Perlahan, kepercayaan di antara kami mulai terbangun kembali. Lebih kuat dari sebelumnya karena telah diuji oleh badai sebesar ini. Kami berdua sepakat untuk melupakan masa lalu yang kelam itu. Tidak menjadikannya penghalang, melainkan pelajaran berharga. Kami memilih untuk menatap masa depan bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, di tengah proses pemulihan yang masih terus berjalan, kabar gembira yang tak terduga datang. Aku positif hamil. Sebuah kabar yang dulu kami impikan, namun sempat tertunda oleh awan kelabu. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi pipiku. Rangga memelukku erat. Senyumnya kembali merekah. Itu adalah simbol dari sebuah babak baru. Sebuah awal yang benar-benar baru, penuh harapan dan cinta yang telah teruji. Kami tahu, perjalanan masih panjang, tapi kami siap melangkah bersama dengan hati yang lebih bijaksana dan ikatan yang tak akan mudah dipatahkan. Kami tahu, perjalanan masih panjang, tapi kami siap melangkah bersama dengan hati yang lebih bijaksana dan ikatan yang tak akan mudah dipatahkan. Kehamilan dan kehadiran bayi kami kelak menjadi penanda babak baru, namun proses pemulihan, baik bagi kami maupun bagi keluarga besar, masih terus berjalan. Dari pengalaman pahit yang nyaris menghancurkan segalanya ini, aku belajar banyak hal yang mengubah caraku memandang hidup. Pertama, aku belajar bahwa kebenaran, sekecil atau sepahit apapun itu, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Menyimpan rahasia, terutama rahasia sebesar dan semenyakitkan ini, hanya akan membusuk dari dalam, menggerogoti setiap sendi kebahagiaan dan kepercayaan. Jika aku terus menyimpan rahasia perselingkuhan ibuku dan ayah Bram, mungkin rumah tanggaku dengan Rangga akan hancur dengan cara lain. Bukan karena kebenaran, tapi karena kebohongan yang membebani. Mengungkapkannya memang terasa seperti membakar jembatan, tapi pada akhirnya itu adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan sejati. Kadu, aku memahami betapa vitalnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam setiap hubungan. Jika saja sejak awal ada kejujuran, jika saja kami lebih sering bicara tentang perasaan dan masalah, mungkin kami bisa mencegah luka yang begitu dalam. Konflik ini mengajarkanku dan Rangga untuk tidak lagi menyembunyikan apapun, bahkan hal yang paling tidak nyaman sekalipun. Kami belajar untuk saling mendengarkan, bahkan saat kata-kata itu menyakitkan. Karena hanya dengan begitu, kami bisa tumbuh dan menguatkan ikatan. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting bagiku, adalah tentang kekuatan pengampunan. Memaafkan tidak berarti melupakan kesalahan yang telah diperbuat orang lain, apalagi membenarkan perbuatan tercela mereka. Memaafkan berarti melepaskan beban dendam, amarah, dan kepahitan yang mengikat diriku sendiri. Ini adalah sebuah proses yang panjang dan kadang menyakitkan. Namun, dengan melepaskan ikatan emosi negatif itu, aku menemukan kedamaian yang sebelumnya tak pernah kuduga. Aku juga belajar bahwa keluarga, sekalipun berantakan dan hancur berantakan, masih bisa diperbaiki jika ada kemauan dari semua pihak untuk berubah, bertanggung jawab, dan berusaha menyembuhkan luka. Aku juga belajar bahwa keluarga, sekalipun berantakan dan hancur berantakan, masih bisa diperbaiki jika ada kemauan dari semua pihak untuk berubah, bertanggung jawab, dan berusaha menyembuhkan luka. Kini, setahun setelah badai yang menerjang itu, rumah kami kembali menemukan kehangatannya. Tawa Rangga yang renyah kembali mengisi setiap sudut, dan aroma masakan yang kusukai sering tercium dari dapur kami. Bayi kami, seorang putri cantik dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu, telah lahir dan kami beri nama Mentari. Namanya melambangkan harapan dan cahaya baru setelah kegelapan yang panjang. Mentari tumbuh sehat dan ceria. Senyumnya adalah obat bagi setiap luka yang pernah ada. Ibuku dan ayah Bram
masih dalam proses pemulihan. Mereka tidak lagi bersama secara rahasia. Hubungan mereka dengan pasangan masing-masing, ayahku dan Ibu Ambar, memang masih dalam tahap penyembuhan yang panjang dan memerlukan kesabaran. Ada dinding-dinding yang harus dirobohkan, kepercayaan yang harus dibangun kembali dari puing-puing. Namun, setidaknya kejujuran telah membuka jalan. Ada itikat baik dari mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan menjalani hidup dengan lebih jujur. Aku tidak bisa menjanjikan keutuhan sempurna seperti dulu, tetapi setidaknya ada fondasi baru yang sedang mereka bangun. Aku dan Rangga, kami telah menjadi pasangan yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai satu sama lain. Kami telah melewati ujian terberat yang bisa menimpa sebuah pernikahan, dan kami keluar dari sana dengan genggaman yang lebih erat. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, dan badai bisa datang kapan saja. Namun, kini kami memiliki bekal yang lebih kuat. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, kejujuran untuk berkomunikasi, dan cinta yang telah teruji oleh api. Kami tidak lagi takut pada bayangan masa lalu, karena kami telah memilih untuk memaafkan, untuk melangkah maju, dan untuk fokus pada kebahagiaan yang kami ciptakan bersama setiap hari. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa di balik kehancuran yang paling menyakitkan sekalipun, selalu ada peluang untuk membangun kembali. Bukan sekadar membangun ulang yang sama, melainkan membangun sesuatu yang lebih kokoh, lebih otentik, dan lebih penuh makna. Kami menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak berarti ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapinya bersama dengan hati yang lapang dan jiwa yang saling mendukung. Kini, setiap mentari pagi yang menyinari rumah kami terasa seperti janji akan hari esok yang lebih baik, sebuah awal yang baru yang selalu kami nantikan dengan penuh syukur.